Halo guys, jumpa kembali di channel Cahaya Timursel Palembang. Guys, untuk kamu yang lagi cari ponsel dan bingung cari toko terpercaya, kamu bisa kunjungi store online kami di Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee dengan search kolom Cahaya Timursel atau klik link pada deskripsi video. Dan jika kamu ingin datang langsung ke toko fisik kami, kamu bisa kunjungi toko kami di Jalan Angkatan 66 seberang Apotek ke-24 Kota Palembang. So, kali ini kita akan unboxing produk terbaru dari Vivo yang telah meluncurkan smartphone terbarunya di tanah air Indonesia dengan memamerkan kemampuan teknologi kameranya dan menawarkan peningkatan yang menarik bagi penikmat teknologi. Lalu apa saja spesifikasi lengkapnya dari ponsel satu ini? Tonton terus videonya sampai habis. So, langsung aja, ini dia Vivo V30 5G. Dari kotaknya, Vivo merubah lagi tampilan warnanya terkesan lebih premium dengan tekstur lingkaran geometris berwarna hitam daripada kotaknya. Di tengahnya ada pola lingkaran dengan gradiasi warna yang di dalamnya tertulis V30 berhologram. Dan di atasnya ada branding Vivo. Nah, buat sisi kanan kotaknya ada Vivo V30 5G, lalu buat sisi kiri kotaknya ada stiker sponsorship Euro 2024. Kemudian buat sisi atasnya ada informasi RAM dan warna. Sedangkan buat sisi bawahnya polosan aja. Lalu seperti biasa buat belakangnya ada informasi IMEI, barcode, RAM, internal, warna, serta alamat produksi. Kita langsung aja buka kotaknya. Begitu dibuka, kita mendapatkan paket penjualan dari Vivo yang lengkap banget. Kita dapat dus ponsel, 1 unit ponsel, stiker IMEI, softcase jelly, buku panduan, kartu garansi, batok charger, USB Type-C, juga SIM injektor. Dari segi desain ponselnya, Vivo V30 5G ini agak berbeda dari pendahulunya, terutama dari hal varian warnanya dengan ngasih 3 varian warna. Ada hijau khatulistiwa, putih puspa, dan hitam vulkanik yang saya pegang saat ini. Warna hitamnya tuh kerasa lebih pekat dengan kesan elegannya yang melekat banget. Ditambah bodinya juga punya pernak-pernik yang menambah kesan premium buat ponselnya. Buat feel bodinya sendiri, ponselnya kerasa banget halusnya, namun nggak selicin pendahulunya walaupun bodinya sama-sama dengan finishing fluoride AG glass. Saat saya genggam pun bodinya nyaman dan material bodinya terasa solid dan punya bobot ponsel gak berat juga. Dapatnya di angka 186 gram dengan bodi slimless di 7,5 mm. Ponsel ini juga udah mengantongi IP rating IP54 yang artinya kita gak perlu khawatir terkena percikan air dan terpaan debu saat dipakai aktivitas harian. Selain itu, dari sisi desain bumper kameranya pun cukup menonjol yang kelihatan tegas berbentuk persegi panjang dan setiap sudutnya dibuat melengkung dengan membawa konfigurasi 2 kamera yang gak main-main. Di dalam bumpernya ada LED flash dan fitur Aura Light yang lebih lebar dari pendahulunya, serta tulisan Aura Light OIS Portrait, juga branding Vivo di pojok bawah. Mostly dari desainnya, saya yakin orang-orang pada suka sih karena emang nggak kelihatan lebay banget. Buat sisi kanan ponselnya ada tombol volume control plus tombol power. Lalu buat sisi kirinya polosan aja. Lalu buat sisi atasnya ada mikrofon dengan tulisan professional portrait. Sedangkan buat sisi bawahnya ada mikrofon, port USB Type-C, dan speaker audio. Juga SIM tray dual nano dengan support jaringan 2G, 3G, 4G, dan 5G. Untuk kualitas speakernya ini masih sama seperti V29 5G kemarin ya, dan punya hasil yang oke. Dengan dukungan fitur inovatifnya, speakernya sendiri punya fitur audio booster up to 150% lebih kencang dari speaker biasa dan jernih berkat fitur audio super yang dapat memberikan hasil suara lebih bagus dengan efek suara dalam setiap mode yang kita pilih. Ada mode putar, mode film, mode game, dan mode musik.
Selain keren di bagian desainnya, buat layarnya sendiri ponsel ini pun nggak perlu diragukan lagi. Layarnya mengusung 3D curved screen design yang masih mempertahankan tampilan hampir identik dengan pendahulunya, dengan menampilkan pansel di tengah atas layar yang melengkung di setiap sisi kanan dan sisi kiri ponselnya, sehingga membuatnya kelihatan mewah. Layarnya sendiri membawa panel jenis AMOLED 120Hz berdiagonal 6,78 inch dengan resolusi Full HD Plus 2800 x 1260 pixel plus dukungan HDR10+, sehingga mampu menghasilkan gambar yang lebih jernih dan realistis, apalagi dibantu dengan audio yang cukup jernih dan dapat dinaikkan sampai 150%, sehingga nambah bikin betah seharian ketika dipakai buat nonton film. Dan buat dipakai di luar ruangan pun, layarnya mampu menampilkan konten yang cukup jelas berkat dukungan DCI V3 Color Gamut 100%, serta kecerahan maksimum hingga 2800 nits. Perpaduan panel dan resolusinya tersebut ngebuat ponsel ini nambah cakep. Selain itu, fitur keamanan pun cukup lengkap. Ada face unlock, PIN, pola password, serta sidik jari yang ditanam di dalam layar dan support NFC multifunction. Dari sesi fotografinya, kamera dari ponsel ini menjadi bagian yang diunggulkan banget dengan membawa komposisi dua kamera terdiri dari kamera utama sebesar 50 megapiksel menggunakan sensor OmniVision OV50E yang baru dengan stabilisasi berbasis OIS. Lalu terdapat kamera 50 megapiksel dengan fitur ultrawide plus autofocus menggunakan sensor Samsung JN1. Sementara di bagian depannya terdapat kamera 50 megapiksel dengan autofocus dan dual shock LED flash yang menjanjikan selfie ciamik di segala kondisi. Berkat resolusi besar dan sensornya tersebut, hasil jepretannya pun dapat diandalkan banget. Kamera utamanya mampu menangkap detail objek dengan baik tanpa overexposure dan memiliki komposisi warna yang cakep khas dari Vivo. Nah, buat hasil kamera ultrawide-nya pun hasil jepretannya masih kelihatan oke, serta dari jepretan kamera makronya sendiri cukup rapi dan dapat mempertahankan objek yang saya ambil. Dan ini adalah kualitas perekaman video dari Vivo V30 5G di resolusi 720 di 30 fps dengan fitur penstabil wajah ya di 30 fps nya. Jadi kualitasnya seperti ini. Dan ini untuk resolusi di 720 di 60 fps. Untuk fitur penstabil wajahnya di 60 fps nggak bisa diaktifin ya, cuman aktif di 30 fps aja.
adalah kualitas perekaman video dari Vivo V30 5G di resolusi 1080p di 30 fps ya. Ini dengan fitur penstabil wajah ya. Jadi seperti ini. Ini mantap sih untuk kestabilan dari kamera depannya ya. Jarang-jarang sampai kayak gini. Dan ini untuk di resolusi 1080p di 60 fps ya, seperti biasa. Untuk penstabil wajahnya ini gak aktif di 60 fps ya, hanya aktif di 1080p di 30 fps aja. Seperti ini walaupun nggak pakai penstabil wajah masih cukup stabil menurut saya. Dan ini untuk kualitas perekaman video dari Vivo V30 5G di resolusi 4K di 30 fps ya. Di 4K nya nggak bisa di 60 fps, cuma mentok di 30 fps aja. Dan seperti ini buat si kualitasnya ya. Warnanya cakep, detailnya oke. Masih cukup stabil. Buat performanya, dapur pacu Vivo V30 5G ini menjadi salah satu poin menarik. V30 5G ini memakai chipset yang mumpuni sehingga mampu menangani berbagai aktivitas harian maupun bermain game sekalipun. Kali ini di seri V terbarunya ini menggunakan SoC terbaru besutan dari Qualcomm, yakni Snapdragon 7 Gen 3 dengan pabrikasi 4 nanometer yang memiliki CPU dengan clock speed hingga 2,63 GHz dan GPU Adreno 720 sebagai grafisnya serta mendukung jaringan 5G. Untuk mendukung performanya, ponsel ini juga dilengkapi dengan RAM 8 GB dan memori internal sebesar 256 GB serta menjalankan Phantos OS 14 berbasis Android 14 sehingga menghasilkan performa kencang dan stabil pada kelas ponsel 5 jutaan seperti dipakai buat games populer contohnya Mobile Legends, PUBG Mobile ataupun Genshin Impact. Ponsel ini pun punya fitur RAM extension dengan opsi penambahan RAM sampai 8 GB. Untuk urusan daya, ponsel ini disokong daya yang cukup besar dibandingkan pendahulunya. Vivo V30 5G ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian ulangnya didukung teknologi fast charging di 80 Watt melalui USB Type-C-nya. Dengan waktu pengecasan ponsel dari 0 sampai 100 butuh waktu kurang lebih sekitar 45 menitan aja, yang menurut saya pas banget komposisinya. Mengingat bodinya yang tipis ini mampu menghadirkan kapasitas baterai yang besar. Saat dipakai pun, ponsel ini cukup awet ketika dipakai penggunaan klasik atau normal ketika berselancar di media sosial. Jika tertarik dengan ponsel ini, kamu bisa hubungi kami pada kotak deskripsi video dan dapatkan potongan diskon dan promonya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta share video kami ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya supaya channel kami berkembang dan semangat terus membuat video. Sampai jumpa di video selanjutnya.